Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, 4 gudang di Kabupaten Tangerang terbakar. Keroyok jurnalis dan staf humas Kementerian Lingkungan Hidup saat sidak di Kabupaten Serang, 6 orang jadi tersangka. Diduga dianiaya polisi, remaja umur 16 tahun di Kota Serang kritis di rumah sakit. Violen Agara, remaja berusia 16 tahun, warga Kecamatan Walantaka, Kota Serang, kritis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Banten. Violen yang duduk di bangku SMKN 2 Kota Serang ini mengalami luka di bagian kepala akibat mengalami hantaman benda tumpul. Bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat keretakan pada tulang tengkoraknya. Berdasarkan informasi yang didapat pihak keluarga, Violen Agara sempat mendapatkan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh tim patroli kepolisian daerah Banten saat sedang melakukan patroli di jalan raya untuk mencegah balapan liar. Menurut pengakuan orang tua korban, anaknya pamit untuk pergi mencari suku cadang motor pada Minggu dini hari. Violen sempat dilarang ayahnya, namun dia berjanji akan kembali dengan cepat. Violen menuju bengkel ditemani 5 temannya dan menggunakan 3 motor. Namun naas sekitar pukul 2:30 dini hari, orang tua Violen mendapatkan kabar anaknya dilarikan ke instalasi gawat darurat RSUD Banten. Menurut pengakuan temannya kepada orang tua korban, Violen dihadang tim patroli presisi Polda Banten dengan beberapa motor patroli. Violen yang membawa kendaraannya dengan kecepatan lambat langsung dipukul dengan helm pada bagian kepala belakang. Namun polisi mengabarkan jika Violen mengalami kecelakaan lalu lintas. Orang tua dari korban tidak percaya hal tersebut karena ditemukan beberapa kejanggalan pada luka yang ditimbulkan. Dengan kondisi koma, masih koma, sekarang posisinya di ICU, tidak boleh ada keluarga yang dampingi, makin bingung Pak. Ya. Terus kejanggalan apa lagi Pak yang keluarga lihat dari kejadian ini yang menimpa korban? Luka-lukanya itu kayak bukan cuma sekali pukul, tapi di bagian kepala. Hingga saat ini kondisi remaja tersebut masih dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. Orang tua berharap jika memang terjadi akibat kelalaian kepolisian, ia menuntut pelakunya untuk diproses hukum. Sedangkan Humas Polda sudah mengeluarkan rilis di media sosial jika korban dilempar oleh anggota maung presisi hingga jatuh. Namun pihak Polda Banten belum mengeluarkan statement resmi dari Kabid Humas. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Taman Bacaan Masyarakat di Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang merupakan wadah bagi pengembangan literasi masyarakat yang dikelola oleh relawan muda. Melalui perpustakaan yang ada, masyarakat diberikan akses terhadap berbagai bahan bacaan. Hal tersebut dalam upaya mencerdaskan masyarakat, terutama kalangan anak-anak dan kaum remaja. Selain itu, para pegiat literasi ini juga mengisi aktivitas di akhir pekan dengan berbagai permainan tradisional yang saat ini jarang dimainkan oleh anak-anak karena banyak anak beralih ke permainan daring. Jenis permainan yang biasa dimainkan yakni kobak sodor, balap bakiak, enggrang, gangsing, congklak, dan engkle. Berbagai dolanan yang dahulu menjadi permainan favorit nyaris tidak dikenal oleh generasi anak-anak di masa kini. Selain untuk menjaga nilai budaya leluhur, kegiatan ini juga untuk mengalihkan anak-anak dan remaja dari kecanduan bermain ponsel. Bahkan dari berbagai kegiatan ini, anak-anak dan remaja dapat menjadi lebih kreatif dan percaya diri. BEM Pekijing juga mengadakan kegiatan lapak baca yang dilakukan setiap seminggu sekali, yang mana anak-anak kami kumpulkan untuk membaca, kemudian menulis, kemudian bermain, lebih ke literasi. Dan juga kami mengajak kepada anak-anak kampung Pekijing untuk lebih mencintai permainan tradisional. Karena
beberapa anak-anak zaman sekarang mungkin sudah terkontaminasi dengan gadget. Alhamdulillah dengan kita mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak kampung Pekijing, anak-anak kampung Pekijing lebih mencintai permainan tradisional. Berbagai aktivitas literasi dan permainan tradisional yang digelar oleh TBM Pekijing sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Adain rotasi buku, jadi kan di rumah-rumah itu kan ada rak buku tuh, jadi setiap 1 minggu sekali bukunya diganti gitu. Terus setiap 1 minggu sekali juga ada namanya kegiatan lapak baca di kampung Pekijing itu, dan itu seru sekali karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari membaca cerita, menceritakan isi buku ke teman yang lain, sama ngajarin anak-anak gimana caranya membaca buku dari A sampai Z. Dolanan anak tradisional ini juga menjadi ajang hiburan bagi masyarakat sekitar yang datang untuk menyaksikan permainan. Bahkan tidak jarang ada warga luar kota yang datang untuk ikut bermain dolanan tradisional tersebut. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Pada zaman dahulu, beduk merupakan salah satu alat komunikasi. Namun seiring kemajuan zaman, beduk hanya digunakan di tempat dan momen tertentu saja. Salah satunya ditempatkan di masjid atau musola sebagai tanda masuknya waktu sholat 5 waktu. Meski sangat jarang, namun masih ada warga yang memilih berprofesi sebagai perajin beduk. Salah satunya Sarudin, pria 50 tahun warga Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Suara pukulan kayu, tanda Sarudin sedang membuat beduk, masih sering terdengar setiap hari. Ini menandakan masih ada masyarakat yang memesan beduk hasil karya Sarudin. Hingga saat ini, Sarudin masih setia melanjutkan profesi turun-temurun yang kini mulai langka. Selama puluhan tahun, tangan-tangan terampilnya telah menciptakan ribuan beduk untuk digunakan di masjid, musola, sekolahan, dan pesantren di berbagai pelosok Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Dengan menggunakan kayu kelapa dan kulit kerbau ataupun sapi, setiap beduk dibuat secara manual serta penuh ketelitian dan kepekaan seni. Sudah sejak usia 4 tahun, Sarudin sudah mulai belajar mengukir beduk dengan bimbingan kedua orang tuanya. Ketekunan dan ketelitian, Sarudin kini menjadi perajin beduk yang terbilang sukses di Pandeglang. Untuk membuat beduk yang berkualitas tinggi, dibutuhkan bahan baku dari kayu kelapa yang sudah tua. Karena menurutnya, selain akan menghasilkan suara yang nyaring, kekuatan beduk juga akan cukup lama. Biasanya, Sarudin mampu menyelesaikan pembuatan satu beduk dalam waktu 5 hingga 6 hari. Sedangkan untuk satu beduk biasa dijual dengan harga 4 hingga 5 juta rupiah tergantung ukurannya. Meski permintaan menurun akibat beralihnya fungsi beduk ke pengeras suara digital, Sarudin tidak patah semangat. Kini ia justru menginisiasi membuka pelatihan pembuatan beduk bagi generasi muda di desanya. Awal mula ketertarikan dengan rapak beduk, kesenian tradisional Kabupaten Pandeglang adalah suatu kesenian tradisional yang dinamakan dengan turun-temurun, seni tradisional turun-temurun dari nenek moyang kita dulu. Berarti Bapak produksi ini udah berapa puluh tahun, Pak? Kalau pembuatan rapak beduk ini, saya waktu SD kelas 4. Udah bikin beduk sendiri. Berarti Bapak juga ini turun-temurun, Pak, ya, dari keluarga? Turun-temurun dari nenek dan kakek. Berarti Bapak juga nggak tahu nih udah berapa puluh tahun, Pak, ya? Nggak tahu. Waktu saya lahir waktu SD kelas 1 juga udah ada yang namanya rapak beduk. Berarti kalau dihitung dari 4 tahun sekarang Bapak usia 50, sekitar 40 tahun lebih, Pak, ya? Iya, sekitar 45 tahunan lah. Kalau produksi ini untuk pemesanan, ya, dalam arti untuk dijual. Kalau dijualnya kemana ya? Di Pandeglang aja pada di luar daerah, Pak? Untuk keluar daerah, Malaysia udah pernah dikirim, ke Pulau Jawa udah pernah. Yang utama itu kebutuhannya dari Provinsi Banten lah. Selain sebagai alat penanda waktu sholat, beduk juga memiliki nilai simbolis dalam kebudayaan Islam Nusantara. Keberadaannya menjadi saksi sejarah syiar agama yang damai dan merakyat. Kini di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi, suara beduk mungkin tidak sekeras dulu. Namun berkat semangat perajin seperti Sarudin, gema tradisi itu belum benar-benar padam. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.